pemahaman kalian sudah bulat harusnya karena itu hampir 2 atau 3 SKS ya waktu pembelajaran EBN. Saya coba mereview lagi ya. Mudah-mudahan nanti jika masih ada hal yang apa perlu di review lagi oleh kalian atau kalian ada yang pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya ambil yang paling singkat di sini. Sudah kelihatan? Ya, oke. Apa yang akan nanti kalian lakukan? Ingat ya bahwa kalian seminggu itu adalah praktek keperawatan komprehensif. Jadi bukan kian, ya. Ketika kalian bicara dengan diklat atau dengan kepala ruangan bahwa ini adalah praktek kian, maka kalian akan dicas sebagai penelitian. Ya, jadi hati-hati bicaranya bahwa kita adalah praktek keperawatan komprehensif, ya, dengan menggunakan pendekatan EBN. Jadi bukan penelitian. Bisa ya, dipahami semua ya? Baik, kenapa EBN yang kita harapkan atau pendekatan EBN lah yang menjadikan fokus perhatian untuk praktek perawatan komprehensif ini? Ya sebenarnya eh, untuk bisa menjembatani ya apakah transformasi akademis langsung ke rumah sakit ya sehingga nanti baik akademis maupun rumah sakit itu akan mendapatkan apa masukan atau kemanfaatan dari kalian praktek seminggu ini ya. Em, ya kita lihat di sini kenapa jadi EBN ini merupakan transformasi ya. Transformasi dari apa praktek komprehensif yang kita lakukan. Jadi Recording in kalau progress. misalnya nanti di dalam ketemu praktek tradisional, jadi maksudnya bahwa mereka menggunakan praktek yang sifatnya eh udah maksudnya dari dulu itu aja gitu ya nggak ada perubahan. Nah kita mencoba menelaah itu apakah ini sudah update atau belum ya sehingga bagaimana cara menelaahnya dengan pendekatan EBN itu ya sehingga kalian akan melihat bahwa pada akhirnya apakah SOP ini atau intervensi yang dilakukan ini sudah berbasis SOP dengan apa dengan situasi atau sudah terbukti secara evidence base gitu ya. Jadi intinya nanti kalian akan apa, mencari satu intervensi yang akan dibuktikan ya. Pembuktiannya itu dengan EBP ini ya. Dan ini kalian dibelajarkan untuk bisa menerapkan metode ilmiah gitu ya. Eh, Langkah-langkah itulah yang dituntut kalian untuk bisa berpikir kritis. Nah, ini adalah 3 pilar utama ya. Tunjukkan sebentar. Saya harus di OKN dulu ya. Ya, yang menunjukkan bahwa apa yang akan dicapai di dalam praktek komprehensif ini ya. Yang pertama adalah scientific thinking. Jadi kalian akan eh, menggunakan berpikir kritisnya ya untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di ruang rawat ya. Nah, di sini lebih disederhanakan, kalian tidak dituntut untuk menganalisis ruangan itu, tapi nanti kalian akan mendapatkan satu kasus ya untuk bisa ditelaah ya, bisa dilihat fenomena apa saja yang ada di kasus tersebut gitu ya. Misalnya kalau di situ ada apa em, katakanlah kasus medikal bedah dengan DM. Dia menggunakan perawatan lukanya seperti apa ya? Ya, selama ini mereka pendekatannya apa? Dan kalian cari di situ ya, apakah pendekatan ini pendekatan farmakologi? Adakah non farmakologinya? Nah, itu akan membuat kalian berpikir apakah intervensi-intervensi yang dilakukan ini sudah sudah untuk
bisa mencapai atau mengatasi masalah. Itu melihat fenomena yang ada di situ, ya. Sehingga nanti kalian akan bisa melihat intervensi utamanya apa. Jadi walaupun ini pendekatan EBN, tapi tetap kalian pendekatan proses keperawatan tidak diabaikan. Itu menjadi bagian dari eh, apa langkah-langkah kalian gitu ya. Jadi ketika kalian mendapatkan satu kasus, maka kalian akan memberikan asuhan keperawatan komprehensif, ya. Jadi jangan sampai hanya satu masalah aja yang diutak-utik. Ya, katakanlah DM tadi dia ada apa resiko infeksi, tapi ada masalah lain, ya mungkin ada gangguan nutrisi atau lainnya atau ada self defisit apa self care defisit. Itu semua diidentifikasi gitu ya, dan itu yang akan kalian lakukan. Tapi tuntutan sekarang, kalian harus bisa mengidentifikasi satu intervensi utama, ya. Dan intervensi utama ini tentunya ada dasarnya dong, ya. Kalau bukan hasil pengkajian, kemudian kalian menetapkan diagnosis sampai dalam perencanaan, tidak akan ketemu intervensi utama itu, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk eh eh, kakak ke preseptor nih. Ini pasien DM saya mau melihat intervensi bagaimana perawatan dekubitus, DMT ada ya dekubitus, ya katakanlah perawatan luka DM, ya yang sudah melebar seperti itu. Ini perawatan luka dengan menggunakan madu itu kak yang mau saya ambil. Gak bisa gitu, ya. Kalian harus ada justifikasi kenapa itu yang diambil. Justifikasi itu datangnya dari hasil pengkajian, ya. Nah, ini yang dituntut kalian mampu berpikir kritis, ya. Kalian punya catatan bahwa ini loh apa diagnosis keperawatan yang ada pada pasien, tapi saya akan mengambil satu diagnosis utama dengan satu intervensi utama, gitu ya. Karena di dalam di dalam langkah pertama kalian akan menetapkan masalah apa? Masalah klinis, ya. Nah, disitulah yang akan kalian pertanyaan klinis itulah yang nanti kalian akan gali lebih dalam, ya. Jadi pintu utama itu adalah kalian menetapkan pertanyaan klinis. Masih ingat ya, pertanyaan klinis itu langkah setelah menetapkan fenomena, kalian mengidentifikasi pertanyaan klinis. Nah, pertanyaan klinis seperti apa? Bagaimana caranya bahwa pertanyaan klinis kita sudah tajam, ya, sudah sesuai dengan kondisi pasien, ya, sudah ada justifikasinya kenapa kita milih ini. Ya, nanti kita akan lanjut di lebih dalam setelah ini. Nah, kemudian setelah kalian menetapkan pertanyaan klinis dengan menggunakan format PICOT, masih ingat ya, PICOT ya? Problem kah, populasi kah, pasien kah, itu P bisa dikatakan situ. Kemudian nanti intervensi, comparison, ya, kemudian outcome dan time, ya. Nah, kalian masih ingat bahwa intervensi ini itu harus dicari bukti-bukti eksternalnya, ya. Bukti eksternal ini dari mana? Dari hasil-hasil penelitian yang dipublish di jurnal-jurnal, gitu kan? Ya, itu akan kalian cari. Kemudian kan kalian akan mengkritisi, ya, jurnal yang kalian dapatkan itu dikritisi. Sudah qualified belum? Itu ada metodenya, ya. Nah, baru setelah itu kalian akan melihat, ya, SOP. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan ini dengan SOP yang ada di rumah sakit. Jadi kalian tidak membuat create intervensi yang baru, tapi kalian akan mengidentifikasi intervensi yang ada atau yang dilakukan di di rumah sakit itu. Itu ya. Ingat ya, kita tidak menciptakan atau kita tidak mengambil intervensi di luar yang mereka sudah lakukan, ya. Jadi SOP apa saja yang ada di situ cari, ya. Misalnya tadi perawatan luka dengan kalian perawatan luka misalnya dengan apa? Dengan pasien DM, di sana SOP-nya apa? Ya, coba kalian lihat berapa banyak SOP tentang perawatan luka.
mana yang mau kalian buktikan, ya. Ketika kalian ketemu ternyata mereka menggunakan metode perawatan luka dengan berbagai cara, kalian lihat cara mana yang paling sering dilakukan, ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya, kalian lihat bahwa ini coba kita lihat, ya. Kalau kalian merasa bahwa ini perlu apa dibuktikan evidence base-nya, kalian bisa memilih, ya, cara yang biasa dipakai itu kita pakai standar, berarti di dalam Picot itu bisa kita apa kita masukkan ke dalam compare, ya. Kemudian yang intervensi yang mau kita kupas habis itu adalah intervensi eh, yang lainnya, gitu yang akan kita lakukan eh, apa istilahnya menggali lebih dalam tentang intervensi itu, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilihat, ya, di situ nanti akan pada akhirnya apa yang sudah kita implementasikan, ya kita aplikasikan, ini akan ada outputnya. Outputnya seperti apa? Berarti bagaimana efektivitas dari intervensi yang sudah kita pilih itu, ya. Nah, ini secara garis besar. Nah, inilah yang akan kalian lakukan, ya. Jadi bagaimana EBP kalian lakukan sebagai pendekatan memberikan asuhan keperawatan. Salah satunya, kalian tadi sudah menetapkan pertanyaan klinik, ya, berdasarkan PICO. PICO mesti ingat ya, ada problem atau masalah atau pasien, kemudian intervensinya apa, kemudian alternatif atau pembanding itu kalau ada, ya, kalau tidak ada pun tidak apa-apa, bisa dilewatkan kosong. Kemudian outputnya apa dari hasil itu, ya. Kemudian bagaimana, adakah time atau acuan untuk pencapaian acuan waktunya, gitu ya. Kak, tolong kalau suara ibu nggak terdengar, ibu dikasih tahu ya, karena di sini juga sinyalnya kadang-kadang naik turun. Nah, em, itu dari langkah pertama ya untuk menetapkan identifikasi rumusan Picot. Kak, ibu tanya lagi, ada nggak suara lain selain suara ibu? Suara-suara berisik di balik suara ibu, terdengar nggak? Tidak ada, Bu. Jadi hanya suara ibu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, baik ya. Itu dari langkah pertama ini sudah paham belum? Kita satu-satu deh ngupas, karena ini bagian dari review. Silakan, ada yang belum paham soal ini? Ada pertanyaan? Kalau saya tanya balik, bisa dijawab? Dari menetapkan pertanyaan klinis, ada pertanyaan? Ini karena kunci kalian melanjutkan. Kalau kalian sudah salah atau sudah tidak tepat menetapkan ini, kalian balik lagi ke awal. Ya, itu akan membutuhkan waktu kembali gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kasih kesempatan nih. Oke, Fadilatul kelas A, ada apa yang kamu pahami tentang langkah pertama? Fadilatul, monitor? Ya, Ibu. Ya. Apa pemahaman Fadilatul tentang tahap pertama ini? Identifikasi pertanyaan klinis. Izin Ibu, untuk merumuskan masalah ini kita harus melihat dari eh, apa apa namanya fenomenanya yang di rumah sakit itu Hmm. pasien kita. Halo? Lalu bisa untuk menerapkan intervensinya itu sesuaikan dengan fenomenanya. Dari mana fenomena itu muncul? Izin Ibu, fenomena di dalam ruangan. Oke. Dia bisa melengkapi? Dia monitor? 4A. Dia Wisma Dinda. Ya, silakan dia dilengkapi.
Dia monitor? Iya, Ibu. Mm-mm. Dengan ikotnya juga, Bu. Terus pertanyaan klinisnya. Ya, oke. Marshanda mau menambahkan? Biar bulat tuh itu. Kan ini cuma review aja. Oke, dengan bahasanya sendiri aja. Apa pemahaman kamu tentang langkah pertama ini? Marshanda monitor? Ya, izin Ibu. Mm-mm. Ya, Ibu, untuk yang pertama itu untuk menemukan fenomenanya dulu, fenomena yang ada di ruangan. Masih koma itu? Ya, terus? Tolong di rename. Bisa di rename ya, kelas A, B, C-nya gitu ya. Bisa di rename. Kalau pakai HP susah ya. Banyak yang pakai HP ya. Itu aja pemahamannya. Gimana? Nabila coba, Nabila perjelas lagi. Kamu ditanya nggak 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 apa tidak komprehensif berarti harusnya nanya dong. Mana yang nggak jelas? Nabila coba Kai. Nabila monitor. Nabila atau Aini. Nabila nggak monitor. Risti. Risti Ibu monitor. izin masuk, Ibu. Ini siapa? Deva, Ibu. Ya, oke Deva. Ibu yang terkait langkah satu ini kan kita kan menetapkan pertanyaan klinik ya, Bu. Kita Mm-mm. tuh harus cari tahu dulu pasiennya. Yang pertama kita harus ngelakuin pengkajian yang dimana nanti kita ulik nih pasiennya kenapa, lalu nanti kita bikin, enggak, kita cari masalah pasien ini. Masalah utama dari pasien ini tuh apa, lalu kita ketemu dari diagnosa perawatannya, lalu nanti kita cari nih fenomena dari masalah pasiennya ini. Kenapa pasien ini bisa ngalamin ini sih? Terus apa intervensi yang bakalan bisa kita kasih ke pasien yang akhirnya nanti bakalan mengurangi masalah pasien ini. Jadi kita cari nanti pasiennya kenapa, masalah kesehatannya kenapa, lalu kita cari intervensi yang tepat untuk masalah pasien ini, lalu abis itu nanti ada output yang akan kita cari, lalu berapa lama sih intervensi ini yang bakalan bisa kita kasih ke Oke, pasien dia yang cukup pastinya satu dari langkah dulu fenomena. aja. Oh Cukup iya, Bu. satu langkah, ya. Oke, berarti pemahamannya mudah-mudahan seperti apa yang di ini dia ya, Deva. Eh, Ingat ya, itu kita mengidentifikasi pertanyaan klinik dibantu dengan rumusan PICOT. Jadi ketemu dulu PICOT-nya, baru kamu bisa merumuskan, ya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Lumayan lah, jadi kalian sudah memahami. Nah, sekarang kita lihat tahap kedua, ya. Kan sudah ketemu Picot. Picot itu kita anggap sebagai kata kunci ketika mau mencari penulisan literatur yang relevan, ya. Jadi ini minimal ya 5 artikel minimal. Jangan puas dengan minimal yang kamu dapat gitu ya. Kalau ojong obong-obong Wita mintanya minimal 5 terus 5 aja. Padahal ada artikel lain yang justru sangat menguatkan lebih dari 5 itu ambil aja ya sampai dengan 10 20 pun silakan gitu ya itu akan lebih membuat validitas dari intervensi itu menjadi kuat ya. Nah, ketika kalian penelusuran literatur kan ada strateginya ya, bukan hanya mencari di Google Scholar ketemu 5 itu kamu ambil nggak begitu ya. Jadi yang kalian lakukan lihat tahapan kedua ya, yang kalian waktu kuliah lalu. Ketika menetapkan artikel yang relevan, kalian menggunakan metode Prisma. Catat ya,
metode Prisma. Di dalam metode Prisma, atau kalian menggunakan AI, ya, tapi di AI juga bisa kelihatan bahwa ketemu apa generalnya berapa, kemudian nanti apa setelah direview ketemu berapa dan pada akhirnya kamu ketemu misalnya 50 artikel. Nah, sampai di situ kamu masuk gitu ya. Kalian masuk menelaah mana yang paling relevan sesuai dengan kriteria inklusi yang kalian harapkan. Pasiennya dengan DM usia berapa, ya, intervensi yang dilakukan apa, ya, sampai segitunya. Jadi punya filter untuk bisa mendapatkan eh, apa artikel-artikel yang sesuai, ya. Nah, coba lihat bagian bawah sini, ya. Bagaimana kalian menetapkan artikel ini qualified atau enggak, gitu ya. Di sini ada level-level, semuanya bisa digunakan. Tetapi kalau kalian bisa melihat, oh ini didukung dari level 6 saja, ya. Berarti kan kalian akan bertanya, oh ini untuk intervensi ini masih butuh pembuktian hasil-hasil penelitian, ya, supaya bahwa ini akan lebih akurat gitu loh, ya. Ini sudah di apa diteliti oleh beberapa peneliti yang menunjukkan hasilnya seperti apa. Apakah efektif, ya? Apakah hasilnya mempunyai pengaruh yang positif, ya? Nah, itu semua ada di level-level ini, ya. Jadi kalau kalian melihat dari jenis penelitian, ternyata yang systematic review itu paling tinggi, ya. Kenapa kok paling tinggi ya, Bu? Karena systematic review kan tidak ada perlakuan apa-apa, hanya menganalisis dari berbagai apa hasil penelitian, ya. Justru ini yang dibilang paling tinggi karena dia sudah menganalisis berapa banyak penelitian yang terkait dengan intervensi itu. Makanya dia paling tinggi, ya. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan apa ingin mendapatkan level 1, maka kalian sudah menyaring dari awal bahwa metode penelitiannya yang systematic review. Atau kita mulai dari sini deh, level 4, ya. Berarti kalian ketika men-searching dengan menggunakan apa mesin engine untuk searching, di situ kalian apa kalian filter yang akan diminta di dalam apa penelusuran literatur. Itu yang hanya systematic review, hanya RCT, ya, atau cohort misalnya, ya. Jadi tiga tiga metode penelitian inilah yang kalian pakai untuk menyaring. Itu bisa dilakukan sehingga nanti yang keluar itu adalah eh, tiga tiga metode ini. Nah, ternyata kok nggak keluar ya? Pas dibaca lagi eh, belum ada yang relevansinya kuat. Turunin lagi, tambahin case control, tambahin case series gitu, ya. Itu adalah metode kalian men-searching. Kalian bisa menggunakan sistem Boolean, ya. Boolean itu apa? Ketika kalian menetapkan kata kunci, cari yang advance, di situ ada and, ada or, ya, kan itu yang Boolean itu, ya. Atau ada yang not gitu. Itu kalian pakai. Ini adalah metode Prisma, ya. Jadi ketemunya berapa setelah filter utama, ya, kemudian kamu lihat lagi di filter yang kedua, sampai kepada filter yang kalian lakukan sendiri, ya. Sehingga nggak ngasal ngambil ngambil jurnalnya ya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang mati kutu hanya ngambil dari Google Scholar. Nah, itu nggak ini banget gitu ya, eh, nggak kreatif banget gitu ya. Padahal kalau kalian menggunakan AI juga sudah sangat membantu ya untuk men-searching literatur. Bahkan sampai kamu bisa minta untuk dia membuat resume dari literatur-literatur yang sudah dipilih ya. Boleh-boleh aja karena dibantu. Kalian punya asistennya AI gitu kan. Tapi kalian sendiri yang menentukan, bukan AI-nya yang yang mikir gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi ketemu lah minimal 5, tapi ibu nggak berharap cuma minimal 5 gitu ya, karena beberapa itu bisa kamu searching ya, dan kalian lihat itu apakah levelnya berapa. Itu menjadi analisis kalian gitu ya.
Nah, setelah ketemu artikel yang sesuai, yang relevan, ya, dan kalian sudah mempertimbangkan ini level berapa, mulai kalian kritisi, ya. Jadi temuan artikel yang kalian sudah lakukan itu dikritisi, ya. Jadi langkah 2, 3 ini menjadi langkah yang jadi satu, ya. Maksudnya ini berkaitan sangat erat. Kenapa? Karena dari langkah 1, 2, 3 kalian sedang melakukan, atau katakan gini, langkah 2, 3 itu adalah langkah pembuktian eksternal, ya. Jadi kalau kita lihat komponen dari EBP itu ada pembuktian eksternal, ada pembuktian internal, dan ada preference dari pasien, ya. Nah, langkah kita 2 dan 3 ini adalah langkah pembuktian eksternal. Jadi pembuktian berdasarkan hasil-hasil penelitian. Ingat ya, camkan ini baik-baik karena ketika kalian ingin menelaah lebih dalam tentang intervensi yang kalian ambil, kalian harus mendapatkan bukti eksternal terlebih dahulu. Itu ya. Nah, sekarang udah ketemu dari mulai searching literaturnya kamu dapat yang relevan dan qualified setelah dikritisi ini bagus semua, ya, dan levelnya mencukupi untuk bisa katakanlah ini high qualified gitu ya. Nah, kalian tinggal membuat resume di situ, ya. Untuk intervensi ini berdasarkan dari kajian sekian artikel atau hasil penelitian menunjukkan apa, ya? Menunjukkan bahwa intervensi perawatan luka metode apa ternyata efektif, ya, diberikan pada pasien dengan DM, sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi ini, ya, sebutin intervensinya apa, itu sudah berbasis evidence base, ya, secara eksternal, gitu ya, sudah dibuktikan berbasis bukti eksternal, ya. Nah, sudah kan dapat aman, kalian sudah punya tindakan perawatan luka metode apa, ya, katakanlah kalau ibu pakai yang keilmuan ibu, misalnya intervensinya adalah apa, pijat oksitosin, ya, untuk mengurangi engorgement atau meningkatkan produksi ASI, maka kalian akan membuat SOP tentang pijat oksitosin. Bukan membuat, kalian mencari apakah di ruangan punya SOP tentang pijat oksitosin, ya. Em, Pas ditanya sama kepala ruangan, karena kita sudah komitmen, mahasiswa minta tolong difasilitasi gitu ya. Kita lakukan itu, tapi tidak ada secara apa eksplisit. Bentuk SOP-nya itu belum ada gitu ya. Ya, tapi itu dilakukan. Nah, nggak apa-apa, kalian ambil. Justru kalian akan membantu membuat SOP. Ya. Nah, kalau yang ada, ya bagus juga. Kalian tinggal minta ya SOP yang sudah ada di ruangan sesuai dengan intervensi kita. Nah, itu kalian analisis ya. Jadi SOP yang ada itu dianalisis. Apakah sudah sesuai dengan hasil-hasil penelitian? Jadi di situ kalian akan mengembangkan SOP yang ada. Ya, kalau SOP itu ternyata masih old fashion, sudah jadul gitu ya misalnya, kalian akan melihat bagaimana mengembangkannya. Oh, ini harusnya begini, ya, di tahap awal pra interaksi ini harusnya disiapkan ini nih. Pada saat orientasi harusnya ada ini. Pada saat intervensi ya atau fase kerja, di situ langkah-langkah mulai dari A sampai Z itu bisa kalian tambahkan, bisa kalian kembangkan yang sesuai dengan tadi analisis dari hasil penelitian. Ya, sehingga kalian punya formulasi, punya SOP yang sudah dikembangkan ya berdasarkan hasil penelitian tadi. Gitu ya. Dan ini dikonsultasikan kepada reseptor. Bu, kami sudah menganalisis ini dan ini adalah SOP-nya ya. Nah, SOP yang sudah ada ini akan diberi masukan baik itu dari preseptor maupun dari apa
dari pembimbing institusi, ya. Jadi ingat, harus ada persetujuan dari preseptor dan institusi pembimbing. Jadi kamu nggak boleh langsung melapor, oh, kita udah melakukan ini sesuai SOP ini tanpa ada persetujuan. Itu nggak akan dianggap sebagai intervensi, ya. Jadi ini bagian dari langkah-langkah kalian memastikan bahwa SOP itu sudah disetujui oleh preseptor, ya. Kalau ada pengembangan, kamu kan sampaikan pengembangannya seperti apa, ya. Dan ini di apa, oleh preseptor di ACC, baru kalian lakukan, ya. Kalau tidak di ACC, sampai apa yang harus diperbaiki, ya. Kalau katakanlah dari preseptor, oke, kita gunakan dulu yang lama, ya kita ikutin, tapi kamu punya catatan pengembangannya di mana, ya. Kalau perlu pada saat kamu menggunakan yang lama, tetapi ada pendekatan baru yang kalian juga lakukan gitu, ya. Jadi jadi kalian akan bisa apa, mengcompare. Jadi compare-nya satu tindakan tapi dengan SOP yang lama, kemudian kamu membuat dengan SOP yang sudah dikembangkan. Nah, itu compare dengan intervensi yang sama. Ketika dari sana menunjukkan bahwa jangan merubah SOP gitu ya. Nah, itu nanti silakan konsultasi atau diskusi dengan pembimbing, ya. Seperti itu ya. Jadi sudah ada SOP. Jadi setelah langkah 3 ini, SOP itu outputnya, ya. Jadi sudah ada conclusion tadi, ini berbasis evidence base dan kalian kembangkan dengan SOP. SOP yang sudah disetujui itu adalah bekal kalian untuk implementasi masuk ke langkah keempat, mengintegrasikan bukti ke dalam praktek. Apa yang diintegrasikan? Yang tadi intervensinya sudah disetujui dengan SOP yang ada, itulah yang kalian lakukan, ya. Nah, pada saat melakukan ini kan berarti kita mengimplementasikan intervensi, ya. Nah, intervensi yang kita lakukan sesuai SOP. Nah, kalian harus jeli untuk bisa menilai efektivitas dari intervensi yang dilakukan. Kita membutuhkan instrumen apa sehingga menunjukkan bahwa ini benar loh, pijat oksitosin itu memfasilitasi pengeluaran ASI. Oh, berarti kalian harus punya instrumen yang bisa melihat kecukupan ASI misalnya, ya. Setelah diskusi dengan pembimbing, ini kamu instrumen yang sudah jadi bisa dipakai. Jadi kalian menggunakan instrumen-instrumen yang sudah diterapkan oleh peneliti lain itu boleh-boleh saja, ya. Kalau kalian mengembangkan, katakan nyeri gitu kan, nyeri ada nggak instrumen penilaian PQRS? Ada gitu, ya. Jadi penilaian nyeri berdasarkan NST itu ada, cari yang sudah baku. Jadi kalian tidak lagi menggunakan instrumen yang yang kamu create tanpa ada validasi, tanpa ada validitas dan reliabilitas, ya. Itu jangan dipakai. Ini bukan soal masalah kalian melakukan penelitian, ya. Makanya tidak perlu melakukan itu. Kalian gunakan instrumen untuk mengevaluasi dengan instrumen yang sudah ada, ya. Apakah itu ada di ruangan? Pakai, boleh, ya. Ataukah kalian dari hasil penelitian lain, ini loh ada instrumen untuk meneliti tentang nyeri, ini meneliti tentang perlukaan misalnya, ya, seperti itu. Jadi ada proses kamu menilai efektivitasnya dari sebelum dan sudah intervensi, gitu ya. Jadi nanti kalian akan lihat perubahan-perubahannya dari hari ke hari, ya. Dari sini semoga udah bisa paham ya. Terus masih di langkah 4, ketika kamu implementasi, kalian bisa berdiskusi kepada preseptor, ya. Diskusinya apa? Oh, bagaimana implementasi ini apakah bisa dilaksanakan, ya. Nurse kalau atau kakak kita melakukan ini dengan kondisi pasiennya SC seperti apa? Diskusikan, ya misalnya. Hal-hal yang kira-kira untuk memperdalam, memperkuat, atau mendapatkan rasional dari sisi reseptor yang kita anggap sebagai pakar, itu kalian gali, ya. Atau kalian mau berdiskusi dengan tim pemberi asuhan di situ, ada dokter, ada fisioterapi, ya. Kalian diskusi aja sehingga mendapatkan pencerahan, mendapatkan
insight bahwa ini loh intervensi yang dilakukan ternyata bagus gitu. Ya, atau bahkan dia menyatakan ini nggak bisa digunakan, ya gitu ya. Jadi apa kata mereka itu kalian catat ya sebagai bahan untuk nanti didiskusikan atau di dalam pembahasan. Itu ya. Dan SOP-nya sendiri juga dinilai. Ini langkah-langkah yang kita lakukan bisa nggak diterapkan. Ya, hasilnya seperti apa. Ya, ketika dicatat kok SOP ini susah ya langkah pertama ini. Kamu waktu itu ada modifikasi nggak? Kalau ada modifikasi apa? Ya, jadi jadi SOP menjadi batas minimal yang harus kalian lakukan. Ada penambahan itu silakan aja asal dengan supervisi preseptor ya. Jadi kalian selama implementasi itu disupervisi oleh preseptor di bawah apa istilahnya di bawah pengawasan preseptor. Makanya kalian terus intens dengan kondisi apapun pasien diskusikan dengan preseptor yang ada di lahan ya karena apa wewenang mereka menghandle pasien. Kalau kita tidak bisa menghandle pasien, ya, karena tidak ada aspek legal di situ, ya. Tapi kalau dari segi apa apa istilahnya kognitif atau dari segi apa justifikasi atau rasionalnya atau hal-hal yang terkait dengan konsep itu bisa didiskusikan dengan pembimbing, gitu ya. Nah, itu akan dapat ya setelah kalian ini apa mengimplementasikan, kalian akan mendapatkan data-data bagaimana efektivitas dari implementasi ya. Kelihatan hasilnya seperti apa. Tadi kalian punya data-data sebelum dan sesudah tindakan ya. Kemudian kalian dapat masukan-masukan dari preseptor, dari dokter, dari petugas tenakes lainnya, itu kamu catat. Dan yang paling utama adalah preference pasien, ya. Jadi apa yang dirasakan pasien, ya ini masuk ke langkah 5 kan berarti itu kalian eh, catat. Yang tadi saya bilang itu adalah masuk ke langkah 5 evaluasi, ya. Nah di evaluasi itu akan tadi ada hasil-hasil dari tadi kalau kalian buka lagi evaluasi materi Bu Titi itu akan lebih pencerahan lagi ya. Aspek apa sih yang akan di apa diketahui atau dinilai untuk tahapan kelima ini sehingga komprehensif gitu yang kalian dapatkan ya. Nah, baru kalian analisis bagaimana hasilnya dari penerapan tadi terbukti eksternal. Kemudian ini yang integrasi itu berarti kita sedang mencari bukti internal, gini ya. Eksternal dapat, internalnya dapat dari implementasi, itu dievaluasi. Sehingga evaluasinya tidak melulu dari hasil yang tadi kita diskusikan, hasil dari implementasi, ya, tapi juga apa masukan-masukan dari nakes lainnya, kemudian kalian menganalisis lagi balik ke atau balik ke pembuktian yang eksternal, hasil-hasil penelitian, itu kalian bahas, ya, kalian ulas. Kemudian preferensi pasiennya gimana? Ya, setuju nggak? Atau dia merasakan ini menjadi lebih baik, dia merasakan lebih nyaman, dan dia merasakan manfaatnya yang besar. Nah, dengan kata lain bahwa ini positif. Jadi pasien menerima, ya, menerima intervensi ini dengan apa harapan yang besar bahwa sembuh gitu ya, bahwa dia bisa apa mendapatkan manfaat yang besar. Itu menunjukkan bahwa secara evidence base baik eksternal maupun internal itu sudah terpenuhi ya. Sehingga conclusionnya apa? Intervensi yang dilakukan pijat oksitosin sudah memenuhi kriteria evidence based practice gitu. Ya. Jadi itu adalah yang kalian lakukan di rumah sakit di dalam asuhan keperawatan komprehensif ini. Ya, fokusnya ke sana itu yang akan dilaporkan di dalam nanti ujian sidang. Ya, nah ini kira-kira gambaran kalian nanti praktek gitu ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ini kunci eh, saya ingin men-trigger mindset dari kalian bahwa ini adalah pendekatan EBP ya. Dan yang kalian perlu samakan persepsinya, ini bukan penelitian.
jangan sampai keceplosan. Kalau sudah keceplosan, kamu harus bisa menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian dari proses berpikir kritis sampai dengan problem solving dengan menggunakan EBP, Evidence Based Practice. Ya, tolong ini dipahami. Ketika kalian ditanya salah menjelaskan, ini akan berbalik lagi ke kalian. Ya, bisa sampai ke diklat, bisa lagi ada klarifikasi. Ya, itu yang kalian harus pahami betul tentang evidence based practice ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah utuh nih. Tadi kan baru langkah 1. Ini udah sampai langkah sampai selesai praktek. Oke, masih bisa ngikutin? Ini masih review loh, belum ke prakteknya. Silakan. Dari A, coba pemahamannya gimana? Ada yang volunteer? Kelas A? Saya akan tanya satu kelas. Ya, silakan. Ih, gitu aja kamu siapa aja deh boleh ngomong nanti saling membantu gitu loh. Jadi punya persepsi. Jangan takut untuk bicara ya. Ini udah profesi loh. Profesi kalau masih gagap-gagap bicara ya atuh gimana. Ya, siapa dulu? Ayo Kak. Adinda ada. Adinda. Andida itu ada Ai sama Jihan yang gabung. Kamu lagi praktek ya? Coba open kamera terus apa? Bisa bisa memahami ini enggak? Andina monitor, Andina Ai Jihan. Tiga orang loh di sini satu device 3 orang. Ini enggak monitor ya. Ah. Fitri, Fitri, Ibu harus yakin ya kamu paham soal ini. Kalau nggak gagap-gagap lagi, sama-sama gagap, repot. Fitri ada, Fitri. Iya. Ini kayaknya ya, Saya boleh izin bantu jawab, Bu. ya siapa nih? Saya Amar, Bu. Oke, Amar, silakan. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman yang lain ya, Bu. Ya, ini sepengetahuannya saya dan saya Iya, nggak pribadi. apa-apa, silakan. Jadi tadi kan Deva udah ngejelasin ya tentang langkah yang pertama gitu. Terus tadi Ibu udah menjelaskan ke langkah yang kedua. Jadi setelah langkah pertama itu kan udah dibentuk pikot. Nah, pikot itu ibaratnya kayak kata kunci sebelum kita mencari uh, di search engine gitu terkait dengan intervensi yang akan kita lakukan tadi dari pengkajian terlebih dahulu kan. Terus, ditemukan intervensi yang akan kita lakukan. Nah, kalau untuk literaturnya ini minimalnya 5 tapi sebisa mungkin jangan 5 gitu. Kalau misalkan ada 20 bisa 20-20-nya juga dimasukkan. Tapi ingat juga harus difilter. Pertama disesuaikan dengan kriteria inklusi. Maksudnya disesuaikan dengan karakteristik pasien kita hampir mirip dengan pasien penelitian gitu. Misal pasien saya itu dengan diabetes usianya usia 50 dan tipenya tipe 1 sebisa mungkin yang di jurnal pun mengatakan demikian. Terus juga jangan lupa juga difilter berdasarkan hierarki yang di sini sesuai dengan piramida ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin bisa dapat di level 1 yang systematic review. Nanti kalau misalkan ternyata kita filter dulu nih systematic review sama RCT. Misalkan nggak ada, kita bisa turun lagi ke yang bawah cohort studies. Seperti itu. Terus bisa juga dibantu dengan menggunakan metode boolean yang N atau juga yang OR. Nah, itu langkah 2 dan 3 setelah itu dilakukan analisis jurnal menggunakan critical appraisal untuk melihat kayak seperti metodenya apa yang digunakan, terus validitasnya gimana. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita udah menerapkan di langkah kedua dan ketiga, itu berarti sudah membuktikan secara eksternal. Lalu masuk lagi ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu kan integrasikan bukti. Nah, di dalam mengintegrasikan bukti ini kan harus ada outputnya itu seperti SOP. Nah, kalau untuk SOP-nya ini kita bisa tanya terlebih dahulu di ruangan, misalkan kayak apa namanya perawatan luka dengan madu, apakah udah ada di ruangan? Semisalnya udah ada, itu
Itu kita bisa evaluasi, bisa kita kembangkan apakah SOP tersebut sudah sesuai dengan penelitian-penelitian yang kita cari. Lalu semisalnya belum ada, kita bisa cari di penelitian-penelitian terdahulu, dan juga SOP-nya ini juga harus disetujui dulu baik dari CI maupun dari pembimbing institusi. Setelah itu baru SOP-nya udah disetujuin baru bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ada instrumennya juga. Jangan lupa ini kan kalau misalkan kita menerapkan itu harus ada evaluasinya ya, diukurnya dengan menggunakan instrumen. Instrumen itu bisa menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada, misalnya nyeri bisa menggunakan instrumen yang sudah ada, atau kalau misalkan di ruangan udah ada itu juga boleh digunakan instrumen yang ada di ruangan. Terus di langkah keempat juga ini kita ada diskusi dengan pakar. Pakar yang dimaksud ini bisa dengan CI, bisa juga dengan perawat ataupun dokter dan juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang ada di ruangan untuk menambahkan pengetahuan kita terkait dengan intervensi yang akan kita lakukan. Terus setelah itu kita bisa melakukan intervensi kepada pasien, dan di tahap yang kelima ini kita melihat evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berarti kan kita misalkan ya kayak pre-post gitu. Kita bandingkan apakah ada peningkatan, terus juga kita tulis semua gitu respon-respon pasiennya sama yang dirasakan setelah dilakukan tindakan itu bagaimana. Terus juga misalkan ditemukan hasilnya nggak sesuai nih, mungkin bisa kita evaluasi lagi apakah sudah sesuai dengan SOP yang kita buat, terus apakah sesuai juga maksudnya karakteristiknya itu sama atau enggak pasien kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau semisalnya mungkin beda, bisa jadi dari situ penyebabnya kenapa hasilnya tidak sesuai. Seperti itu sih Bu yang saya tangkap. Oke, good ya. Jadi ini mewakili semua deh ya. Eh, apa yang sudah alur pikir sudah ketangkep seperti itu ya. Nah, tadi yang perlu diluruskan itu bahwa ketika kita masuk mau masuk langkah 4, langkah 3 ini outputnya adalah SOP yang sudah tadi di ACC gitu ya. Nah, baru kita bisa masuk ke langkah 4 ya. Dan tadi instrumen-instrumen itu digunakan untuk mengevaluasi. Ya, jadi jangan sampai kamu nggak ada instrumen untuk mengevaluasi, karena itu bukti dari kamu mengkaji ya efektivitas dari intervensi itu. Ya, nah kemudian tadi terkait dengan hierarki bukti itu adanya di langkah kedua ya, bagaimana cara mencari literatur itu harus difilter berdasarkan tadi, kalau filternya di pencarian jurnal kan. Ini apakah yang sudah direview? Apakah ini yang mau evidence based practice saja, ya? Ataukah metodenya yang mau systematic literature review? Nah, itu bisa tinggal diklik, klik, klik, klik gitu ya, dipilih. Itu apa di dalam apa searching engine-nya ya, di setiap jurnal yang kamu pilih itu bisa. Gitu ya. Jadi ambil database-nya itu yang bervariasi. Kalau mau satu-satu. Kalau mau dibantu AI, boleh aja pakai konsensus ya. Pakai konsensus itu bisa membantu men-searching apa saja yang kalian inginkan ya. Silakan, tapi proses itu diceritakan pada saat nanti membuat laporan penulisan. Makanya kalian punya catatan ketika langkah kedua ini apa yang saya dapatkan, ya. Jadi itu yang disebut dengan langkah Prisma, ya, metode Prisma. Melihat masing-masing itu kalian ketahui, ya, mulai dari awal sampai akhir ketemu sekian apa artikel yang paling relevan, gitu ya, dan memiliki kualitas yang tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut. Mantap. Nah, sebentar Kak. Ini ngapusnya gimana Kak? Ada coretan nih. Iris ya, iris. Oke. Nah, ini ini hanya sama konklusi yang sama. Ya, ini saya tutup. Kenapa? Karena takut persepsinya beda ke ruangan. Identitas 1, 2, 3, dan seterusnya ini sama ya. Bahwa kita melakukan identifikasi pertanyaan klinis, kemudian mencari literatur untuk pembuktian eksternal, ya, kemudian mengintegrasikan untuk pembuktian integrasi aman implementasi ini pembuktian untuk pembuktian internal, pada akhirnya mengevaluasi apakah bukti
eksternal dan internal ini sudah memenuhi kriteria evidence base apa bukan, gitu ya. Nah, ini contoh dari PICOT satu-satu ya. Ketika kalian menetapkan pasien DM ya, kemudian lihat fenomenanya bahwa di rumah sakit ini ada satu intervensi yang kelihatannya menarik ya, menarik dengan justifikasinya itu perawatan luka dengan madu gitu ya, madu medis dia bilang. Ya, ini dilakukankah? Kalau emang ini dilakukan, ada nggak perawatan luka lain? Ya, oh ada. Jadi antara mereka menggunakan SOP, ada perawatan standar, juga ada perawatan dengan madu. Ini boleh menjadi comparison gitu ya. Nah, kalau misalnya di postpartumnya ada kompres dingin, ada kompres hangat. Ya, yang biasa dilakukan itu kompres hangat. Dingin juga punya SOP-nya, ya. Nah, ini kalian praktekkan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang kaitannya dengan terapi musik, relaksasi sebelum tidur. Nah, ini ada nggak perawatan rutin? Oh, perawatan rutin hanya menyiapkan apa mengkondisikan apa lingkungannya apa remang-remang, mengurangi apa suara bising, itu perawatan rutin. Tapi terus kamu tambahin ini, ya, itu dibandingkan, ya. Pembandingnya berarti kalau ada pembanding mungkin kamu butuh 2 pasien, ya silakan, ya. Atau kamu, ini karena lansia lama misalnya ya, lakukan dulu misalnya perawatan rutin, kamu observasi berapa berapa kali untuk perawatan rutin, hasilnya gimana. Kemudian kamu buat lagi berikutnya untuk apa hari berikutnya kamu menggunakan terapi musik relaksasi. Jadi tinggal dibandingkan hasilnya dengan perawatan rutin biasa tanpa intervensi musik, hasilnya gimana? Dengan terapi relaksasi musik, hasilnya gimana? Ya, dengan satu pasien bisa. Ini beda waktu, gitu ya. Mungkin 3 hari pertama kamu akan evaluasi untuk yang tanpa intervensi, 3 hari berikutnya kamu akan melakukan terapi relasi dengan sebelum tidur, gitu ya. Jadi dilihat waktunya mencukupi apa enggak, ya. Nah itu diskusikan dengan pembimbing, mana yang available, gitu ya. Ini masih waktunya lama. Kalian kan sebentar, cuma seminggu. Jadi berpikir waktu yang seminggu itu bisa menilai ya. Ini kalian belajar untuk bisa menguatkan mindset tentang EBP. Ini critical appraisal ya, validitas, reliabilitas, applicability. Ini yang akan nanti difilter oleh kalian ya, kalian evaluasi. Dan itu ada menggunakan eh, format penilaian untuk melihat ketiganya ini ya. Nah, ini akhirnya ya. Ketiga ini akan menunjukkan Mbak bagaimana riset terbaik dari SOP ya, yang dari literatur kemudian nanti selesai diimplementasikan ada tanggapan-tanggapan dari preseptor ya. Kemudian harapan pasien diidentifikasi, maka kalian bisa membuat conclusion apakah intervensi yang kalian lakukan ini aman buat pasien ya. Dengan kata lain sudah memiliki berbasis evidence base ya, dan perlu diingat kalian nggak usah khawatir, maksudnya nggak harus bahwa ini harusnya evidence base, tidak, ikutin aja flow-nya ya, sampai di akhirnya pasien mengatakan ini saya kurang nyaman dengan tindakan ini ya, dan saya tidak merasakan manfaatnya. Nah, ya oke, dia menolak. Ini jadi bagian eh, apa? Bagian dari proses gitu, bahwa ini belum berbasis evidence base ya ketika sudah sampai integrasi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi dan worry, be happy apapun hasilnya, kamu tetap melakukan proses ini sehingga akan diketahui apakah eh, intervensi yang kita lakukan ini berbasis evidence base atau tidak ya. Terus yang terakhir harapannya adalah ketika kalian melihat SOP, ada pengembangan, itulah yang nanti yang kalian tinggalkan ke rumah sakit ya. Apa rekomendasi yang bisa kalian berikan ya, terutama di rumah sakit JAM itu harus tereksplisit, satu grup itu memberikan rekomendasi ya. Apa satu orang memberikan rekomendasi tentang apa, tulis
Ini SOP-nya, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak diberikan, gitu ya. Udah selesai. Nah, ini apa yang harus kalian ketahui tentang kolaborasi antara kita ya bertiga, dosen institusi, yang preseptor dan mahasiswa sendiri ya. Jadi pembagiannya kalau untuk pembimbing klinik institusi itu lebih ke arah konsep yang mendasari kalian memilih ya ketajaman piko, kemudian bagaimana proses critical appraisal, kemudian bagaimana nanti menuliskan ke dalam laporan ya. Sementara preseptor klinik itu akan mengawal kalian selama proses implementasi, ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan SOP, ya. Kemudian bagaimana situasi bangsal ketika menetapkan SOP itu semuanya di bawah pengawasan atau di bawah bimbingan, ya. Nah, mahasiswa ini intensif. Proses kian ini 12 kali, mulai dari presentasi, mulai dari mengambil kasus sampai ke dengan menulis ya. Nah, itu aja ya untuk jangan lupa akhir praktek itu ada rekomendasi gitu ya ke rumah sakit. Dan ingat kalian terpikir nggak sih ya di sana cuma 6 hari gitu ya. Kemudian kalian harus dengan cepat menunjukkan bahwa eh, ada SOP dalam kurun waktu 1-2 hari. Nah, sebentar ini empat di bukunya. Nah, ya. Coba difikirkan itu. Bagaimana strateginya supaya dalam waktu dekat kalian bisa langsung mengimplementasikan. Jadi kalau kalian punya timeline, ya, kasus diberikan di hari pertama, kemudian kamu kapan, kapan menyusun atau mencari, jadi mencari apa literatur yang relevan, kemudian dikritisi sampai keluar SOP. Itu mau berapa lama, ya? Jadi kalau bayangan ibu, kamu nggak tidur tuh. Bu, tega aman nggak tidur. Ya iya, ya. Gimana mau cari literaturnya, kemudian kalian menyusun SOP-nya, besoknya harus dikonsultasikan gitu kan? Karena kalau nggak seperti itu, kamu nggak mulai implementasi gitu. Jadi jangan jangan berani-beraninya melakukan implementasi tanpa SOP disetujui, ya. Itu batal nanti semuanya, ya. Jadi jangan lupa tetap berkomunikasi dengan pembimbing, ya. Dalam kurun waktu 2 hari itu sudah ketemu SOP, ya. Jadi kalian nanti eh, harus benar-benar apa pendukungnya itu harus kuat. Kamu siap laptop yang siap mencari searching, ya. Kamu punya data-data. Nah, nanti ada buku yang kalian harus cetak ya, seperti itu. Nah, ini adalah evaluasi penampilan kritik ya. Ini nanti akan dimintakan kepada apa reseptor ya. Jadi dari reseptor akan lihat apa apa namanya clinical performance kalian gitu ya. Ini ada beberapa indikator yang akan dinilai ya. Nah, kemudian ini harapannya bahwa kalian membuat pembaruan SOP rekomendasi dalam bentuk rekomendasi gitu ya. Ini adalah nilai tambah bagi rumah sakit dan kita sendiri gitu ya, bahwa kita menjadi bagian untuk eh, mengidentifikasi bahwa setiap intervensi itu berbasis evidence base ya. Tapi perlu kalian kalian ingat bahwa ini hanya melatih mind map yang ada di kalian untuk bisa bagaimana membuktikan setiap intervensi harus berbasis evidence-based practice, ya, dengan tujuan adalah tadi meningkatkan layanan, meningkatkan patient safety, ya. Itu langkahnya. Karena ketika kalian praktekkan satu kasus saja nggak cukup gitu ya. Kalau nanti betul-betul kalian nanti di ruangan jadi kepala ruangan, kalian mencoba setiap intervensi, itu beberapa pasien dilakukan gitu ya, sampai ketemu kecukupan untuk bisa membuktikan apakah ini berbasis evidence based practice atau tidak ya. Dan kenapa ini hanya satu? Karena ini sifatnya adalah untuk melatih kalian memahami bagaimana proses EBP itu dilakukan ya. Jadi
conclusion yang kalian lakukan ada conclusion sementara gitu ya, hanya untuk satu pasien. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang coba kalian lihat ya di duren sawit itu. Ini kita langsung ke praktek dulu ya. Kita lihat di sini duren sawit ya. Duren sawit itu ada 19 untuk jiwa. Ya, bener ya? Di duren sawit hanya jiwa, ada nggak yang lain? Kayaknya enggak deh. Jiwa semua ya. Coba saya mau lihat dulu secara umum ya, sebelum nyampe satu-satu. Sebentar, saya akan share dengan ini deh, biar gampang bukanya. Ya, ini gimana caranya mau keluar dari sini ya? Tunggu ya Kak, bentar ya Kak. Ini yang kelihatan jadwal ya. Ya kalau keluar dari sini gimana caranya? Tunggu Kak, ini lagi. Ya udahlah gini dulu deh. Berarti mau ngeliatin yang lain. Ini ini kan berarti posisi ibu apa Kak? Ya udah. Hmm. Yang kalian lihat apa Kak? Ini ya, jadwal. Halo, ada yang respon dong. Oke, Duran Sawit ya. Mm-mm. Oke, Duren Sawit ini berarti semuanya jiwa ya. Dan pembimbingnya udah jelas. Ada Bu Omi, ada Bu Indri, dan ada Bu Nur Halimah. Ya, pembagiannya kelihatan di sini. Siapa dibimbing siapa. Ya, dari jadwalnya itu pagi dan sore. Jadi semua yang praktek kita minta untuk pagi dan sore dari tanggal 4 sampai 9 Mei. Ya, jadi nanti ruangannya, ini belum ada info nih ruangannya. Ya, kami belum dapatkan ruangan mana yang perlu. Nanti coba mudah-mudahan ada update ya. Ruangan-ruangan itu akan dikasih kemudian gitu ya bilangnya. Nanti kita update ya. Eh Seperti biasa, ini sudah ada nggak yang di keperawatan jiwa pernah praktek? Ya, pagi dan sore perkiraan nanti berarti kalian akan dinas pagi yang Duren Sawit ya. Itu orientasi dulu di hari pertama. Jadi kita akan coba orientasi hari pertama. Nanti saya untuk Duren Sawit akan saya coba konfirmasi ulang ya. Nanti kalian tunggu info ya, tunggu info. Tapi yang jelas ini sudah tahu ya di mana posisi kalian. Oke. Kemudian yang berikutnya Fatmawati. Nah, ini Fatmawati kemarin ada beberapa yang mengajukan dan itu mohon maaf saya tidak bisa memfasilitasi semua kalau jika tidak sesuai dengan apa acuan ya. Maksudnya kalau mau pindah ya sesama kelas, kemudian tidak nyebrang ya. Jadi ini yang diakomodir ada dua mahasiswa yang terakomodir. Ini sudah apa? Semoga informasi ini sudah terbaru ya dari mungkin Fatmawati kita akan coba sampaikan ini adalah daftar nama yang terbaru. Jadi langsung aja nanti Fatmawati itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan jadwal dinas gitu ya. Karena kayaknya di Fatmawati ini benar ya sudah semua pernah ke sana ya. Karena kalau sudah pernah orientasi nggak perlu lagi gitu. Benar nggak? Nadia CS ada yang ini. Halo, yang dari Fatmawati ini semua anak. Di sini anak ada, perwakilan anak harus ada ya, kan ada semua. Ini suara ibu kedengeran nggak ya? Iya, Ibu terdengar.
Iya, tapi kok nggak ada responnya ditanya, diem aja. Iya Ibu, ini baru mau menjawab untuk yang di Fatmawati itu kabarnya memang benar Ibu kalau sudah orientasi tidak perlu. Hanya saja mungkin lagi didata kembali Ibu untuk mahasiswa yang belum pernah dinas di Fatmawati sebelumnya. Oh, ada ya? Oh, coba saya coba ini ya. Ada yang belum pernah? Siapa aja yang belum pernah? Sebentar, coba saya lihat. Hmm, hmm. Yang belum siapa aja? Bisa nggak mendapatkan data yang belum pernah ini ya, yang kita pakai penempatan pembimbing fix. Fatmawati di anak ini sudah dapat semua. Angelita CS. Ayo monitor, direspon coba. Ini yang Fatmawati, yang kemudian 9 orang yang maternitas. Ya ini pembimbingnya berubah ya, bukan ini. Kemudian yang di KMB 10 orang. Ya, ada nggak yang di Fatmawati? Ini kalau nggak ada yang respon, saya keluar dari ini ya. Izin Ibu, di Fatmawati ada beberapa nama-nama yang belum dapat Ibu. Ya, Kalau siapa aja? Siapa? Bisa diidentifikasi nggak? mungkin untuk listnya masih berlangsung Ibu, tapi untuk yang Hmm, sekarang, untuk dari anak ada saya Ibu atas nama Naswa Fauzia Zahra, ini Naswa yang belum. ya Ibu. Lalu Terus, untuk dari maternitas, sebentar, tunggu. Saya tandain dulu. Ya, Naswa terus maternitas. ya baik Ibu, untuk dari maternitas ada Nola Saputri, Mm-mm. Winda Dinda, Dinda. Winda Astari Ibu. Oke. Winda Astari Suharja. Mm-mm. Lalu ada Salwa Putri Afifah, Ibu. Ini ya. Ya, Ini Ibu. yang kalian lihat tampilannya daftar ini kan? Ya, Ibu penempatan Oke. pembimbing sedang ada di keperawatan maternitas, Ibu. Oke. Terus? Lalu untuk Mm-mm. di KMB ada Nadia Rima Mm-mm. Yafikaya, Ibu. Cuma satu. Lalu Ridal Fajri. Mm-mm. Lalu S. Syafira Ayunda Saidina, Ibu. Mm-mm. Udah, itu aja. Iya, mungkin Di untuk bawah sekarang ada itu ya. saja Ibu karena listnya masih berlangsung Ibu. Nah, bukan dari kemarin ya. Ini listnya list untuk ABRKI kan? Jadi semuanya kelihatan. Iya Ibu, Jangan. list nama Mm-mm. yang Jadi belum datanya memiliki name, ini ABC. iya data yang, iya Oke. Ibu, ABC Ibu. Iya, iya. Yang lain udah sebentar. Terus kita balik lagi ke eh, enaknya gimana ya? Ini untuk ini dulu ya, anak ya. Anak sudah tahu posisinya masing-masing. Coba perhatikan yang bagian anak eh, sudah tidak ada proses ini ya, perubahan perubahan untuk tempat, tapi kalian lihat apakah sudah posisinya memang sudah ada semua. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit untuk melihat.
Untuk anak pembimbingnya diplot ya, satu pembimbing satu rumah sakit. Kecuali di pasar minggu, ya semuanya dapat satu-satu. Bu Evi hanya berdua. Pembimbingnya hanya satu ya untuk Kak Kian. Oke, udah ya? Aman, anak? Ibu, mohon Mm-mm. maaf dari teman-teman ini masih ada yang bingung Ibu. Jadi untuk nama-nama yang disebutkan itu sebelumnya sudah orientasi, tapi untuk name tag-nya itu tidak ada Ibu. Jadi untuk teman-teman yang tadi disebutkan apakah dan tidak ada name tag itu apakah nanti orientasi lagi atau bagaimana Ibu? Oke, nanti saya tanyakan ya. Oh iya, baik Ibu. Maksudnya rata-rata name tag-nya udah pada nggak ada gitu. Iya Ibu, yang terakhir itu name tag-nya yang masih di waktu STR Ibu. Itu berapa bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu ya? Iya Ibu. Oke, berarti Ya, anggap aja udah izin pada Ibu. lupa naruh gitu ya. Ya, Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Surambulito. Kebetulan lagi perwakilan di Fatmawati Ibu. Kemarin saya udah berhadapan dengan Ibu di orang diklat untuk mengenai Nemtek sendiri dan oh iya yang kan sudah kan ada perwakilan ya. Yang gimana hasilnya? Iya, jadi saya mau izin menginfokan untuk teman-teman yang sudah dinas itu tidak apa-apa. Jadi kita list dulu untuk yang belum memiliki Nemtek, nanti dibuatkan kembali sama orang diklatnya. Nah, itu kita sudah buat Bu di grup. Makanya saya minta untuk dibuatkan list dulu untuk teman-teman yang belum punya itu list dulu. Nah, Yang sudah belum punya gimana? dikoordinasikan juga di grup. Di list Bu. Masih. Nanti saya catat di kertas, saya dikasih kertas oleh orang diklat. Nanti saya centang jika sudah memiliki Nemtek dan jika belum memiliki Nemtek itu silang Ibu seperti itu. Nanti saya infokan di diklat, serahkan kertas yang kemarin dikasih sama diklat ini, saya serahkan kembali ke diklat. Nanti orang diklat membuatkan Nemtek seperti itu Ibu. Berarti udah ada info ya untuk Iya ini. sudah. Jadi nanti Udah disampaikan ke teman-temannya belum? sudah Ibu. Jadi buat teman-teman nanti ikutin aturan yang sudah diinfokan aja sih Bu, yang di grup diskusi. Oke. Itu tadi yang identifikasi sudah. Udah ya. Jadi intinya nggak ada masalah ya. Fatmawati berarti sudah terkonfirmasi ya. Terus ada info Sudah, apa Ibu. lagi dari Fatmawati? Untuk berkas paling lambat hari Senin itu di pagi hari. Untuk pengumpulan berkas juga. Suara kamu agak jauh deh Kak. Coba deketin Kak. Izin Ibu. Suaranya terdengar gak Bu? Iya agak jauh ya di Ibu ya. Padahal volumenya udah Ibu naikin. Sebentar. Coba ulangi lagi. Ya, izin Ibu, izin masuk. Ya. Kedengeran? Ya, jelas. Ya, untuk pengumpulan berkas itu kan paling lambat hari Senin. Diserahkan ke diklat di pagi hari. Namun untuk fakta integritas itu diusahain hari ini udah ngisi. Namun untuk pengumpulan berkasnya sendiri ini kan ada beberapa yang harus dikumpulkan hard copy langsung ke diklat. Nantinya dari teman-teman departemen, dari 3 departemen ini perwakilan, kita akan bertemu di diklat untuk menyerahkan berkasnya ini bareng-bareng. Kapan tuh? Berkasnya sendiri itu ada Senin ya? Kenapa Ibu? Hari Senin berkasnya dikumpulin? Iya, hari Senin, betul Ibu. Terus fakta integritas juga harus di print out? Harus di print out. Cuman kalau untuk persyaratan daftarnya sendiri, paling lambat dari diklat kemarin minta hari ini untuk fakta integritas yang melalui link. Berarti dia pakai ini online.
online Oke, dulu. bisa Untuk ya. Berarti bisa kan hari ini? bisa diusahain buat teman-teman yang di Fatmawati, fakta integritas diisi hari ini terakhir. Linknya sudah ada, Seperti Kak. itu. Sudah Ibu Hmm, diinfokan di grup oke. Ibu. Ya, terus ada lagi? Itu aja sih Bu. Ya, bisa ya. Jadi yang di Fatmawati segera dilakukan. Terus ada orientasinya gimana? Paling Ada kemarin orientasi? izin konfirmasi Bu. Kemarin sih dari dari orang diklat menyampaikan nanti langsung ke ruangan aja, nanti langsung orientasi dari ruangan itu aja sih Bu. Oke, berarti semuanya masuk ya. Terus Iya, jadwal berarti jadwalnya sudah Ibu pernah share belum jadwal? belum Ibu. Sebentar nih ada, nah tunggu ya. Jadi ada, kita sudah serahkan jadwalnya, tapi mungkin ini kemana? Duh, ini ngilangin tanda ini ya gimana sih? Tunggu ya. Udah nggak mau jalan. Ini sebentar. Ya. Nah, ini sudah ada apa jadwal dinas. Ini ada perubahan yang tadi belum masuk ya. Nah, ini di Fatmawati ini sudah masuk ke sana ya jadwalnya ya. Recording stopped. Oh, nanti saya gimana enaknya? Saya kirim ke kalian ya habis ini ya. Jadi untuk Fatmawati ini sudah ada penempatannya ya. Di mananya ini sudah ada. Oke, ya. Terus udah nanti kita review eh, jadwal akan dibuat oleh pendidikan. Jadi nanti menyusul ya. Yang penting kalian sudah tahu penempatannya ya. Ini untuk di Fatmawati ya. Oke, pagi dan sore semua ya. Jadi nggak ada libur. Nggak ada. Oke, Fatmawati sudah. Terus yang di mana lagi ya? Di Fatmawati terus di Cam. Sebentar, di Cam itu kalian coba lihat yang di Cam sudah oke belum? Ya enak nih. Oh, enaknya pakai ini biar kalian nggak pusing. Sebentar, Kak. Nah, ini Cam, ini Fatmawati udah, Duren Sosial udah. Ya, ini Cam ya. Di Cam itu mereka berarti kalian jam 7 sama setengah 2 ya kalau tidak salah. Sebentar Kak, Ibu lihat notulennya dulu. Belum di notulen mana nih? Sebentar. Oh ya. Oke, di Cam kalian bisa ngintip ya. Di Cam itu, nah ya, ada yang di Cam ada semua ya. Tolong ini di apa? Diperhatikan. Tadi belum buka yang mana? Ini ya, bukan. Tunggu. Kebanyakan tuh lihat. Kebanyakan apa? Ini ya Cam. Ini Fatmawati. Kok jadi Fatmawati sih, Kak? Salah, salah. Ih. Ya. Ini Cam. Oke ya, sudah diperhatikan ya yang Cam. Halo Cam, mana suaranya? Ada nggak? Kak, respon gitu loh, ditanya yang Cam mana Iya, hadir Ibu. suaranya? Ada. Ya kamu mahal banget sih ngeresponnya ya kamu lagi puasa, puasa bicara. Oke nih ya, ini untuk jadwal
jam 7 sampai jam 14. Jadi harapannya belum jam nyampe sana gitu ya. Nah, nanti overrannya di antara ketemu ya 13.30 infonya. Nah, ini praktek pagi dan sore. Orientasi hari pertama ya itu hari eh, jadi pagi terus ya, pagi saat jam 7 sampai jam 16 ya. Jadi kalian nanti akan hari itu juga mendapatkan langsung ke ruangan yang nanti kita buatkan. Ya, jadi semuanya jadwal akan dibuatkan. Saya buatkan dulu ya. Soalnya ketika ditawarkan untuk dibuatkan, mereka menyerahkan ke kami. Ya, oke lah. Ya, ditunggu berarti. Nah, kemudian nanti ketemu harapannya semuanya sudah sepakat hari pertama itu dapat kasus. Ya, gitu. Nah, untuk jam seperti ini dia, nah, anggrek, maternitas ruang dahlia, kemudian KMB adalah azalea dan aster, kemudian untuk gerontik itu sakura dan cattleya. Itu ya. Nah, ini semuanya yang eh, ruangan-ruangan yang dipakai. Ya, jadi nanti kalian langsung eh, yang pertama ke orientasi ke diklat dulu ya. Dia punya ruangannya apa gitu ya. Saya nggak catat deh. Tunggu sebentar. Nah, untuk untuk jam kalian tidak ada komparasi ya. Jadi mereka tidak memperkenalkan kalian mengkomparasi. Jadi komparasinya hilang di strip ya. Jam ya. Tolong diperhatikan yang jam tidak diperkenankan untuk membuat komparasi. Ya, jadi kalian hanya satu intervensi, tidak ada komparasi. Ya, SOP masih diperkenankan kalau tidak ada ya, misalnya intervensi itu dilakukan tetapi tidak ada SOP-nya boleh dikembangkan oleh kalian SOP-nya gitu ya. Tapi tidak ada komparasi. Nah, itu aja dari ini. Terus jangan lupa bahwa seperti ini ya, yang perlu dibawa setiap grup itu ada masing-masing punya nursing kit. Benar, punya kan ya nursing kit ya. Halo Cam, punya nggak? Punya Ibu. Punya, Ibu. Halo Cam. Punya. Ya, kemudian nanti bawa handscoon berwarna. Ya, kamu punya satu kotak handscoon tapi jangan warna yang biasa ya, yang normal. Pakai warna ungu kah? Jangan hitam juga ya, jelek banget hitam. Pakai warna yang biasa itu ya, biru-biru gitu ya. Pokoknya jangan yang putih ya. Kemudian bawa sabun cuci tangan dan tisu. Ini semua buat kalian. Jadi kalian tidak menggunakan properti yang ada di apa alat-alat habis pakai yang ada di ruangan gitu ya. Dan untuk maternitas, ketika kalian menggunakan apa minyak, kalian siapkan minyak zaitun karena itu yang dipakai ya. Kalaupun ini minyak zaitun nanti menjadi apa bagian dari apa pengembangan di dalam SOP, yang kalian pakai adalah minyak zaitun ya, bukan minyak yang lain. Itu yang diperbolehkan ya. Terus foto-foto yang di Cam ini sudah berkoordinasi dengan Bu Farah? Cam? Cam, sudah Izin sudah Ibu, lengkap. udah Ibu. Mm-mm, sudah. Aman ya? Nemtek. Kan katanya pada pada rusak gitu. Itu disampaikan ke Bu Farah ya. Dan kayaknya semuanya yang lama pada nggak ada ya. Karena Pak Eko tuh punya kalau lama bagaimana, kalau baru gimana gitu. Sudah ada info belum? Karena dianggap yang lama itu berarti dia dapat denda karena ngilangin gitu ya. Nanti konfirmasi aja ke Pak Eko ya. Kalau yang baru kan itu sudah di cover sekalian dengan nanti eh, didikan. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk Cam? Tidak ada lanjut.
Habis jam kemana? Ini apa? Jam. Ini jam juga. Pasar Minggu. Ini kelihatan nggak sih? Nggak bisa digedein. Saya karena pakai 2. Pasar Minggu. Sebentar, saya buka lagi. Ini notulen apa? Oh, ini yang tadi. Kemudian ini bukan. Ini kosong. Ini banyak ya. Ini koordinasi. Oh, ini dengan dosen. Ini bukan. Nah, kenapa kayak gini ya? Kan. Kamu baca dong apa yang ada di ini. Kan juga. Ibu tuh suka gini, suka nggak, suka lupa di ini. Ini tunggu sebentar ya. Berarti notulen. Pasar Minggu. Oke, kamu nih. Ada yang di save, ada yang belum. Oke, ini di Pasar Minggu kemarin kita melakukan kontrak program. Kak masih masih ngikutin ibu kan? Hmm. Pasar Minggu, Pasar Minggu itu siapa aja ya? Ini kan nggak bisa. Oke. Pasar Minggu, halo Pasar Minggu ada di sini masih melek. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, ya ini Pasar Minggu. Oh, ini gimana sih itu ngecilinnya? Saya bolak-balik nih sebentar. Ini Pasar Minggu dengan Pak Helmi ya. Pak Helmi, jadi kemarin tuh untuk Pasar Minggu itu ruang anak di lantai 7 ya. Catat, lantai 7 nanti ada Nurse Mutia. Ya, jadi nah ini ada beberapa saya kirim di ini ya di di anak nih khususnya itu ada yang harus diisi ya. Ini nih isi buka di sini ya. Hari ini ya diisi. Kalian ada di mana tadi? Oh, di Zoom. Ini lagi di Zoom ya. Di chat ya. Sini ya. Ini untuk anak. Pasar Minggu anak. Anak, lantai berapa tadi? Lantai 7. Oke. Ini link yang harus dibuka ya. Coba nanti buka. Coba nanti ada yang buka supaya nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Nah, kemudian nih ya, ini ada lagi yang wajib-wajib nih. Penilaian CI dan tugas mahasiswa. Ini juga diisi juga. Nah, halo Pasar Minggu, jangan tidur. Nah, ini yang harus dicari, katanya disuruh tulis ringkasan, ditulis tangan, dan dikumpulkan saat orientasi. Ini, nah lo kamu buat ya, tulis tangan. Banyak ya aturannya. Nah, tuh. Catat ya. Kamu, oh ini satu lagi ketinggalan. Editnya mana? Oh ya udah di bawahnya ya. Hmm. Kemudian udah itu aja. Kasus diberikan di H-1 ya. Jadi gini,
Jadi nanti ada yang menghubungi Bu Mutia ya untuk mendapatkan kasus. Nah, itu langsung dibuat LP-nya untuk kasus tersebut. Jadi nanti pada saat hari H, kamu udah bawa ini, udah bawa ringkasan, bawa LP, ya. Jadi nanti Ibu belum punya sih nomornya, nanti Ibu tanya dulu yang sama Bu War ya. Atau ada yang pernah punya? Akan diinformasikan kok lewat Bu War nanti ya, soalnya kan harus kontak ke sana. Pembimbingnya tadi siapa Kak? Yang di Pasar Minggu? Oh, rame-rame. Pasar Minggu pembimbingnya rame-rame. Ya, nanti masing-masing saya coba akomodir deh untuk alamatnya ya. Oke ya, anak sudah jelas ya. Yang berlima. Sekarang kita masuk ke ruang maternitas. Itu Nurse Nuni, ada Nurse Adel, dan ada Bidan Dian. Ya, di sini juga pengisian link untuk mahasiswa dibawa oleh mahasiswa. Sama tapi berarti tadi ya, lingkupnya dia postnatal, ginekologi, bayi baru lahir sehat. Ya, di pasar minggu bisa lingkupnya. Kemudian itu itu di maternitas gerontik. Gerontik itu dengan Nurse Fitria ya. Hari pertama semuanya pagi. Ya, nanti ada tim 1, ada tim 2. Nah, ini sama nggak ya? Sama toh? Sama ya, balance harian coba. Tadi sama nggak Kak? Dengan yang Ibu ini. Balance Sama Ibu. sama ya, berarti ya. Berarti semuanya sama. Ini yang harus dibuat. Kemudian, nah ini Gform. Tadi Gform Google Formnya sama nggak Kak? Google Gli 6 CDM. Oh ya sama. Ini itu adalah evaluasi ya. Harapannya nanti dievaluasi sebelum mengisi penilaian ya. Jadi mengumpulkan tugas-tugas. Kamu kayak apa sih Gformnya? Ibu belum buka juga. Nanti kasih tahu Ibu ya. Nah, ini formulir itu harus sudah ada sebelum, ya kalian kan nggak ganti stase, tapi sebelum berakhir berarti ya. Kemudian pesannya bahwa kalian harus menjaga hospitality dari rumah sakit ya. 4S ya, ramah, disiplin, seragamnya jangan sampai kucel ya. Aturan dari rumah sakit dijaga ya. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi kalian sebagai di sana itu sebagai karyawan sana mengikuti aturan main yang sana ya. Jangan sampai bicara di lift sembarangan, bicara tentang pasien di lift itu jangan sampai ya. Bicara yang tidak pada tempatnya jangan dilakukan. Apalagi terkait dengan pasien ya. Kemudian ini ada target-target, tapi karena target tidak dilakukan, nanti kamu ada target apa? Kita fokusnya ke arah apa penerapan EBN Bu, gitu ya. Jadi nggak ada target khusus yang harus dicapai. Itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Ayo, pasar minggu, jelas? Oja, ini apa? Bekasi. Bekasi sudah ya? Koja yang belum. Mati sudah. Mungkin kita buka lagi. Hmm, sekarang Koja. Kamu. Koja ada Koja? Yang merasa di Koja? Ada Ibu. Hadir Ibu. Nah, gitu dong. Langsung. Ya, jangan nunggu ditanya baru keluar. Ini kan kontak. Karena udah tahu ya siapa yang di Koja. Udah ya, udah pada paham ya. Anak maternitas dan gerontik. Kok pasar minggu? Koja. Nah, anak maternitas sama KMB ya 10.55 di Koja. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini di Koja. Hmm. Ya, di Koja itu ada Bu Dini itu koordinatornya ya, diklat.
Jadi lantai yang dipakai itu lantai 16 blok D. Kepala ruangannya Pak Yudi. Ya, ruang gurame. Oke, catat. Kemudian yang nifas itu RPKK di lantai 7 blok B. Karunya Ibu Magdalena. Ya. Kemudian untuk KMB ada 2 ruangan, bedah dan medical. Untuk lantai 4 blok D itu ruang bedah. Ya. Kemudian untuk lantai 15 ruang medical bedah itu Bu Rumiris. Kalau ini Bu Ella. Ya. Orientasi hari pertama jam 7.30 sampai jam 12 di Aula Diklat. Catat antar 6E. Ya, benar ya. Kemudian seragam ya, sudah dengan seragam. Jadi nanti kalian akan ke ruangan masing-masing ya. Ke ruangan masing-masing. Nanti setelah dari diklat ya dari lantai 6 kemudian akan diorientasikan ke ruangan masing-masing dan pengambilan kasus ya. Nah, itu banyak kasusnya jadi don't worry. Nah, kemudian name tag menggunakan format dari rumah sakit fotonya 2x3. Nah, ini bilangnya mau dikirim. Tapi saya belum dapat konfirmasi dari Bu Wartona ya. Semuanya lewat Bu Wartona karena Bu Wartona koordinator akademik. Jadi beliaulah yang berkomunikasi. Ya, nanti kita tanya Bu ini ya, Bu Wartona. Jadi nanti fotonya asli. Ada yang pernah di Koja nggak? Begitu kan? Izin Ibu, iya ada Heeh. format Udah punya untuk ya? name tag-nya. Udah Saya punya. cari dulu ya Ibu, soalnya udah lama banget di Koja waktu dulu. Iya, nanti gitu ya, Iya Kak. Ibu. Kalau udah punya, tolong di-share ke teman-temannya ya. Terus foto 2x3 masukin ke ini ya, ke plastik itu name tag itu ya. Ya, baik Ibu. Iya, Gitu ya. betul Jadi Ibu. nanti Senin nggak ada yang bilang belum buat ya. Baik Ibu. Oke? Iya Ya, Ibu. tolong ya dikawal teman-temannya. Pagi sore lagi jamnya sama ya, jam 7 sampai jam 14, jam 13 sampai jam 20. Cuma di overrunnya katanya lebih jam 7 jadi kalau datang lebih awal gitu ya. Nah, yang perlu dibawa ini tisu dan handscoon selain warna dasar. Ya, kelompok punya itu ya. Jadi nanti pakai apa-apa jangan pakai punya rumah sakit, pakai punya sendiri. Oke, udah itu aja ya. Tunggu ada lagi ya. Udah itu nggak ada yang baru. Nggak ada yang spesifik ya. Jadi tetap nanti pembagian ruangannya eh, di di hari itu juga di apa? Maksudnya pengambilan kasus ya. Jadi kalian minta kasus, kemudian langsung kontak pembimbing institusi ya supaya mendapat arahan. Oke ya. Lokasi sudah paham ya. Lantai 16, lantai 7 dan lantai 14 dan 15. Nanti siapa mendapatkan di mana tunggu karena ibu yang buat ininya apa roster dinasnya. Oke, udah masih ada lagi nggak? Koja Pasar Minggu, udah semua ya? Udah semua belum? Kamu udah. Jadi yang agak tadi PR-nya banyak itu yang di Pasar Minggu ya. Ya kan harus buat resume, nanti LP-nya diduluin gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Udah. Nanti penilaian. Jadi apa yang harus apa yang kalian bawa seperti biasa, daftar hadir itu sudah biasa ya, itu yang harus dibawa. Itu kan yang seperti praktek biasa, kamu punya jadwal daftar dinas, daftar hadir. Itu yang kalau di Fatmawati kan harus dicap. Nah, itu boleh nanti dikumpulkan dengan adak, nanti adak yang akan ke sana karena mereka tidak sembarang ngasih cap ya. Jadi nanti adak akan akomodir. Tapi tanda tangan pembimbing tetap sudah ada. Kemudian jangan lupa lembar bimbingan yaitu 2 kali dibuatin ya. 2 kali itu nanti ada tanda tangan. Jadi periodenya tetap, tapi tanggalnya tolong jangan ditulis.
Ya, itu akan nanti ada penyesuaian dari pembimbing gitu ya. Em, Apalagi ya? Udah itu saja ya. Segala sesuatunya nanti hari pertama yang dinas pagi tuh kalau kalau Fatmawati kan sudah sesuai schedule. Pasar Minggu, Koja, terus satu lagi Cam itu dinas pagi semua ya. Jadi kita atur di dinas pagi semua ya. Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya Ibu, mohon maaf. Untuk yang cakung di puskesmas dan lain-lain itu hari Seninnya bagaimana ya Bu? Cakung ya? Iya Ibu. Oke, Cakung nunggu konfirmasi ya. Karena kita kok kelewat ya Cakung ya. Cakung biasanya gini, nanti Cakung itu yang di komunitas ya. Iya, Oke, Ibu. iya kamu Cakung ketinggalan ya ya. Sebentar Kak. Ini ya, komunitas Cakung. Oke, nanti yang untuk Cakung kita belum update informasinya ya. Jadi nanti akan saya coba konfirmasi ke Cakung ya. Untuk Cakung Bu, seperti izin apa? Bu. Iya Kak. Iya Bu, saya Faris Bu. Mm-mm. Ini Bu, terkait di RSKD itu untuk hari Senin bagaimana ya Bu? Ada sekali itu kan yang duren sawit ya, ya Kak. Iya Er- Bu. Duren sawit. Ya, duren sawit itu sebentar Kak. Aku missing info nih. Sebentar. RSKD SL. Sebentar ya. Ada nggak ininya? Ini dia duren sawit. Nah, tunggu kita lihat bareng-bareng. Hmm. Ini apa ini? Tunggu sebentar ini RSKD yang mana? Oh iya, kita barengan soalnya. Yang lainnya punya orang lain. Bentar. Nah, ini jadwalnya ya. Pagi 7 sampai sama lah ya kalau jadwal tuh ya. Kemudian ini nggak Nah, tidak boleh foto di ruangan atau mengupload ke medsos ya. Jadi kalian kena TikTok terus di depan pasien, wah nggak boleh ya. Nanti kamu langsung kena dispen. Kemudian ini apa lagi? Ini Bu Indri, kita bareng-bareng waktu itu. Bentar ya. Hmm. Jadi ini profesi sore, sore 13.30 sampai 20 ya. Nanti diupdate oleh dinas pagi ya. Kemudian name tag dikirim by email dan dicetak mandiri. Nah, udah belum ini tadi siapa Faris? Yang nanya tadi siapa? Faris ya. Kamu gabung sama Kansa. Astagfirullahaladzim. Iya Ibu, izin Bu. Belum ada email sih Bu yang masuk. Ya nanti Ibu konfirmasi deh ya. Itu emailnya, ntar biar Ibu ini kan ya. Berarti ini Duren Sawit ya. Ini Duren Sawit mau fasilitasi kalau ada diskusi gitu kan. Tapi strateginya kamu lapor dulu ya. Lapor dulu peminjaman ruangan ke Diklat. Ya nanti ada ruangan ya itu akan diakomodir. Ngomong dulu sebelumnya ya. Supaya nanti tinggal minta dibukakan oleh Satpam. Tapi harus mereka tuh punya apa daftar ini digunakan untuk apa-apa. Jadi kalau nggak itu nggak masuk nanti punya ada orang lain gitu ya. Jadi kalian punya jadwal pembimbing mau kapan nanti kita inikan ruangannya, siapkan ruangannya. Nah, kamu tinggal koordinasi sama diklat gitu kan.
Jadi ada link. Oh itu link peminjaman wanita H-1 ya. Nanti kalau nggak ada ya akan dicarikan waktu ya. Nah gini, orientasi itu sesuai dengan jadwal dinas kan orientasi eh, pagi ya. Berarti oh ini pagi semua Kak nih. Orientasi pagi sesuai jadwalnya 7.30 ya. Dan siang sesuai I see I see. Jadi kamu sesuai dengan jadwal dinas ya. Pagi sore. Jadi yang pagi 7.30 standby di lantai 7, nanti yang jam 1 dinas standby juga di lantai 7 ya. Jadi nggak digabung per dinas ya. Terus yang pakai motor kan itu eh, seminggu ya. Kalau hari-hari itu mungkin agak mahal ya. Ini dia akomodir ya. STNK-nya dibawa terus ke daftarkan ke parkir. Jadi bayarnya hanya 20.000 gitu ya. Nggak tahu lebih murah ya. Nah, kemudian aplikasi Rekan Sehat. Ini aplikasi rumah sakit buat apa ya? Oh, udah itu aja sih infonya. Gak ada yang lain kok. Ini aja. Ibu, izin Bu, eh, terkait Iya, apa? ruangannya itu ada pembagiannya atau memang satu ruangan aja untuk siapa Enggak, tamu? ada. Ada, Kak. Cuman dia ngasih ruangan apa-apa aja. Karena tunggu nanti mau nunggu konfirmasi gitu. Jadi saat ini dia belum bisa menentukan di ruangan apa saja. Yang jelas, kan kalian ada berapa di sana? Berapa sih tadi? 19 Bu. Nah, 19 itu akan dibagi beberapa ruangan gitu. Ya, tunggu ya. Nanti yang di Duren Sawit tunggu. Yang di TKM tunggu. Ya. Oke, siap Bu. Kasih Bu. Ya, ya. Ada lagi? Ibu izin masuk. Ya, Faiza. Saya Fazza Fidayanti dari kelas A ya, Bu. Kan saya udah tukeran RS sama Nisrina ya, Bu. Yang di Departemen KMB, saya di Fatmawati dan Nisrina di CAM. Nah, itu kan tadi udah keubah ya, Bu. Namanya di tabel mahasiswa beserta dosen pembimbingnya tuh saya udah berubah. Tapi di jadwal yang di Fatmawatinya itu belum keubah sih, Bu. Yang di Fatmawati masih Nisrina. Nanti kita update ya. Berarti Iya, Bu. tadi yang Fatmawati nemteknya gimana cara nemteknya udah yang paham tadi Fatmawati berarti kan tadi Amar ya? Siapa yang sudah perwakilan ke sana? Halo Kak, tadi yang perwakilan ke Fatmawati siapa tadi Izin Kak? Dimas, Ibu. Ya? Dimas tadi yang menjelaskan, Ibu. Iya mana Dimas? Dimas kamu pakai daftar ini nggak Dimas? Untuk berkas. Berarti ngikutin aja kali ya yang Fatmawati Nisrina kan? Bukan. Siapa Fazwa. tadi? Ya, Nah, udah Fazwa. diganti. Fazwa udah langsung aja berkasnya kirim ke temen suruh dibawa itu kan tadi yang belum hari Senin Iya, yang hari sama Senin. Hertinayu. Ya, ya ya. Ya Iya, udah Ibu. kita pakai ini nanti eh, jadwal yang sudah ada di sana yang sudah mereka terima. Nah, nanti kamu tinggal update. Ya kan KMB ada 2 ruangan ya. Gitu ya. Iya, baik, Ibu. Ya, untuk jadwalnya pertama kali itu sudah ada jadwal, tapi nanti kamu update. Ya, yang penting yang ke diklat udah sesuai yang sekarang. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, udah ada lagi yang berarti yang butuh kalau yang tadi tunggu ya, Ibu catat dulu takut lupa. Tadi yang perlu dikonfirmasi apa lagi Kak? Puskesmas ya. Puskesmas belum infonya ya. Tunggu tunggu. Apalagi puskesmas tunggu info. Terus apa tadi? Kalau untuk Duren Sawit sudah jelas ya? Sudah Duren Sawit sudah oke kan? Nggak ada. Halo Duren Sawit, ada yang mau ditanyain nggak yang belum kejawab? Sama apa tadi ya? Duren Sawit udah tahu ya kemana-kemananya, name tag dan sebagainya udah dibuat. Apa belum ya linknya ya? Ini mana sih Duren Sawit? Mending nggak mau respon. Kayaknya tadi ini deh.
Ya, berarti link name tag ya, yang harus di link name tag. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Yang link belum, sama apa? Oke, ya, ya, ini yang mau Ibu buat. Ini semua jadwal mau Ibu buat ya, baru ada Fatmawati soalnya. Jadwal poster dinas, jadwal dinas. Terus yang di mana? Koja udah paham ya, Koja? Untuk name tag sudah aman, Koja? Izin sudah Ibu. Oke, Koja aman, Fatmawati sudah. Kemudian tadi pasar minggu, name tag-nya tunggu link juga ya. Halo pasar minggu, pasar minggu. Izin masuk Ibu. Heeh. Untuk yang pasar minggu belum ada info Ibu untuk mengenai name tag. Bukannya tadi udah kita buka bareng-bareng, Kak. Pasar minggu. Apa deh? Ini kan tadi udah. Pasar minggu nih, sebentar mana sih tadi? Kalau sebelumnya gimana pasar minggu? Ibu miss yang lagi nih. Izin Ibu, untuk saya sendiri belum pernah dinas di pasar minggu Ibu. Yang lain, yang Jadi lain. belum mengetahui. Dari sini ada yang pernah di pasar minggu nggak? Nih. Oh. Ini udah ada yang bisa data mahasiswanya sudah dibuat ini nggak? Yang di HTTP ini sudah ada yang buka nggak? Dia nggak bilang nemtek ya? Apa jangan-jangan ada di situ? Izin Ibu, Hmm. Ya Kak, ya Ibu ngomong izin aja. masuk. Saya pernah praktik di pasar minggu. Untuk pasar Mm-mm. minggu itu name tag-nya dari pihak rumah sakitnya nanti ngasih kayak kertas name tag gitu Bu, terus nanti tempelin foto, udah langsung pakai gitu aja Bu biasanya. Oh iya ya, kalian bawa itu ya, bawa apa? Bawa plastik nemtek gitu kan? Iya benar Ibu. Oke Sama ya. fotonya Ibu. Sama apa? Foto. Sama foto ya benar. Ya, jadi sama dengan tadi yang dari mana ya? Yang suruh bawa foto 2x3 yang linknya dikasih itu mana tuh? Koja atau apa? Koja ya. Kamu jangan ulang-ulang, ibu kan nggak nyatetnya juga liur. Udah ya, paham ya? Tunggu sebentar tuh. Ya, udah terkonfirmasi pasar minggu. Tunggu sebentar Kak, tulis dulu. Pasar minggu. Tadi pasar minggu ya. Berarti bawa foto ya. Foto sama name tag. Name tag kosong. Isinya nanti di sana. Kemudian tadi yang Koja juga ngisi link ya. Koja kayaknya ngisi link ya. Koja hampir sama. Bawa name tag. Name tagnya pakai link. Oke, dah. Berarti yang di puskesmas yang perlu puskesmas ya. Nanti ditunggu ya di grup ya. Jadi si pennya lihat mantau grup supaya kalau ada perubahan tinggal dikonfirmasi. Ini ini relatif hampir sama ya. Ini sebentar tunggu ya. Ini yang di Fatmawati. Ini yang maternitas agak berubah ya. Mau lihat sekarang apa nanti? Halo, maternitas. Sekarang Ibu. Oke, ditunggu ya bentar. Ya. Hmm. Ibu tuh udah revisi, tapi ketika dibuka lagi kok tidak tidak berubah. Tunggu Kak ya, kita berubah nih biar Fatmawati nggak penasaran.
Dewi itu di Pasar Minggu. Pasar Minggu mana? Maafin dulu deh. Terus Dewi Budeswani. Budeswani ya, terus di sini Bu Ita, Bu Yuli. Ya, dua. Kok Ibu masuknya di sini sih? Benar. Pasar Minggu, Bu Desi, sama Bu Sabdewi. Deswani. Nanti Ibu kirim ya setelah ini ya, biar kalian lihat. Kemudian Bu Yuli. Bu Yuli. Jadi kita berbagi 3-3 gitu. Bu Ita. Oke, dah ini informasi yang update. Save dulu lah. Ada nggak di save? Ya. Oke, ada ya maternitas aman? Ini ya, posisinya seperti ini. Yang lain sudah fix, jadi sudah mengikuti ini. Nanti Ibu kirim kalian ya. Ya, jadi yang untuk yang Duren Sawit tunggu ruangannya masih menyusul. Oke, cukup sampai di sini. Ya, ini udah setengah 12. Yang sholat Jumat sudah pergi. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, itu bisa di grup lewat Sipen masing-masing. Satu hal yang saya tekankan kembali, bahwa mindset kalian ini EBP ya, bukan penelitian. Tolong dicamkan baik-baik. Ini bukan penelitian, tapi pendekatan evidence based practice ya untuk satu kasus. Dan yang kita ambil adalah satu intervensi utama yang memiliki SOP yang ada di sana. Itu ya. Jadi tinggal pengembangan nantinya. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita punya persepsi yang sama. Ketika kalian ragu untuk menyampaikan ke ruangan, segera berhubungan dengan dengan pembimbing. Ya, baik. Saya rasa cukup. Selamat berdinas. Saya akan share untuk jadwal praktek dan ruangannya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Jangan sampai ada yang sakit seminggu itu full, nggak boleh kosong. Ya, kalau nanti kamu ada yang harus mengganti eh, apa akan jadi bermasalah. Terus untuk satu lagi untuk nanti penyelesaian setelah ambil kasus, saya akan ada pertemuan lagi untuk menjelaskan bagaimana cara penulisan, gitu ya, supaya satu-satu biar kamu nggak pusing. Baik, saya rasa cukup. Good luck. Bu izin Mudah-mudahan. Ibu. Iya, Amar, kenapa? Bu izin Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya harus off cam. Mungkin izin tanya ya Bu ya, karena kan waktu praktik kita ini singkat sekali ya Bu ya, untuk penerapan EBN ini Bu. Terus misal Bu, amit-amit di tengah jalan kita ada menemukan kendala Bu, kan sebelum kita melakukan itu kan harus ada persetujuan ya Bu ya untuk SOP, baik dari CI maupun dari dosen pembimbing. Semisal lama gitu Bu responnya, baik dari CI atau dari dosen pembimbing, solusinya gimana ya Bu ya? Terima Ya, kasih Bu. kita pause. Kamu lapor aja ke Ibu, biar saya bantu untuk nge-push. Ya, intinya hari pertama kedua itu sudah ada SOP, karena harus 4, 5, 6 itu kamu sudah implementasi. Ya, jadi segera konsultasi ke pembimbing untuk bisa menetapkan bareng. Ya, jadi hari kedua itu sudah ada. Ya, syukur-syukur hari kedua itu kamu sudah makanya saya bilang nggak tidur kamu hari pertama kedua ya, karena sibuk dengan mencari literatur ya, walaupun itu eh, ya hari pertama kedua ketiga minimal 3 hari kamu intervensi itu waktu yang bisa di-adjust ya. Setiap ada kesulitan konsultasi dengan pembimbing dulu ya.
Ketika tidak bisa ada solusi, baru ke saya. Ya, nanti saya bantu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Gitu Amar ya, untuk Amar dan semuanya. Jadi tahapannya gitu, ada permasalahan ke pembimbing,